Little dough. Hi, Daddy. What's that? You? Yeah. It's a clip-on tie. You see, Daddy, the orb is more like... Hai Natslovers, kembali lagi di channel Furukawa Natsuko, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini Natsuko mau bahas film yang berjudul The Boss Baby Family Business. Film ini telah dirilis tanggal 2 Juli tahun 2021 di Indonesia. Nah, film ini disutradarai oleh Tom McGrath. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita putar filmnya. Di awal cerita, diperlihatkan Tim, yang mengingat masa lalunya yang bermain bersama kedua orang tuanya, dan kini Tim telah dewasa dan menjadi seorang ayah, dan bermain bersama putrinya. Ia mempunyai imajinasi yang, wow, menurut Tim menjadi ayah adalah pekerjaan terkeren di dunia. Nah, Tim mempunyai istri bernama Carol, dan dua putri bernama Tabitha dan Tina. Tiap kali Tim menjaga Tina, dia merasa seperti sedang diawasinya. Bayi-bayi lain yang bermain bersama Tim dulu pun sudah dewasa dan memiliki kehidupan masing-masing. Semula kehidupan Tim bersama putrinya sangat baik. Tetapi saat putrinya beranjak dewasa, semua hal berubah, dan Tabitha tidak sama seperti dulu ia kecil. Kini ia melakukan hal layaknya seorang yang beranjak dewasa. Hal ini membuat Tim frustasi. Tim pun datang ke kamar kecilnya. Di sana ia mencari Wizzy, alarmnya yang bisa berbicara. Di sana ia mencurhatkan semua tentang Tabitha ke Wizzy. Tiba-tiba ada suara yang berasal dari kamar bayi Tina. Saat Tim membuka pintu dan masuk, ada sesuatu yang tertawa dan ada bayangan di dinding. Tim pun panik dan memanggil nama Tabitha, dan lebih paniknya lagi itu adalah Tina. Ternyata dia bisa berbicara seperti Ted, adik lelaki Tim dulu. Tina pun menjelaskan kepada Tim, mereka harus bekerja sama dalam menyelesaikan krisis kali ini, dan Tina menyuruh Tim menelpon Ted, agar mereka bisa bekerja sama. Tapi Tim bilang mereka sudah berpisah lama, dan Tim gak bisa memanggil Ted. Lalu Tim menyuruh Tina untuk tidur. Keesokan harinya sebuah helikopter datang, ternyata itu Ted yang datang ke rumah Tim. Karena Tina mengirim pesan suara yang mengatakan Tabitha terjatuh dari kuda poninya. Nah, hal ini membuat Tim harus berbicara dengan Ted. Lalu mereka berbicara bertiga, bersama Tina. Tapi Tina nih gak kayak semalam, dia hanya bertingkah layaknya bayi biasa. Lalu Tim mencoba meyakinkan Ted, kalau Tina adalah utusan perusahaan bayi. Tapi Ted gak percaya juga dan malah merekomendasikan dokter kepada Tim. Nah, di luar nih Tabitha dan ibunya menguping. Tapi ibu Tabitha bilang untuk memberikan mereka privasi, jadi mengajak Tabitha membeli pohon Natal. Nah, saat tuh Tabitha udah pergi, Tina pun berbicara yang membuat Tim dan Ted terbengong. Nah, Tina pun mengajak mereka ke perusahaan bayi. Di sana Ted pun teringat dia pas masih bayi dulu. Tina pun memperlihatkan video seseorang yang bernama Dr. Erwin Armstrong. Nah, Dr. Erwin itu pun menjelaskan tentang sekolah, di mana itu adalah sekolah Tabitha. Dan dokter menjelaskan anak-anak harus berkembang cepat dan mengakhiri masa kanaknya. Nah, dokter itu berkata penghambat dari kemajuan anaknya adalah Tim, dan video pun berakhir. Jadi mereka pun tahu kalau masalahnya adalah sekolah. Tina pun mengusulkan agar mereka menyamar menjadi bayi lagi, dengan susu pengubah orang dewasa menjadi bayi, dan efek susu itu sendiri hanya bertahan 48 jam. Mereka pun kembali ke rumah Tim. Nah, Tina pun memberikan susu itu kepada Ted, tapi Tim mencoba mengambilnya dan ikut meminumnya. Alhasil jadilah Ted menjadi bayi dan Tim menjadi anak-anak seperti dulu. Nah, setelah mereka kembali menjadi kecil, tiba-tiba Tabitha dan Carol pulang ke rumah. Tim dan Ted pun segera bersembunyi. Nah, Carol nih manggil Tim, dan Tim jawab dia sedang berkemas untuk melakukan perjalanan ikatan saudara. Tapi nih Carol bilang bahwa orang tua Tim akan datang dan dia perlu bicara dengan Tim. Tapi Tina pun segera mengacau dengan turun dari tangga dan menghentikan si Carol, agar nggak lihat Tim di atas. Lalu tiba-tiba helikopter pun pergi. Tabitha dan Carol mengira Tim dan Ted udah pergi. Tapi ternyata mereka ada di atas, di kamar Tina. Nah, di kamar mereka nih lagi rencanain aksi untuk menghentikan Dr. Erwin Armstrong. Nah, Tina bilang tuh dokter pergi tiap pagi jam 11.15. Jadi mereka harus nyelinap ke sana untuk memasang kamera pemantau. Nah, Tina juga udah mengatur bus sekolah besok jam 8 pagi.
Jadi mereka harus segera tidur agar gak terlambat. Nah tuh Tina cepet banget deh tidurnya. Ted juga, jadi tim Ni nyelimutin Tina dan bawa tuh Ted ke atas buat tidur di kamarnya dulu. Tapi sebelum naik ke atas, tim dengar pembicaraan Tabitha dan Carol. Carol nih bilang pasti tim akan datang di acara kontesnya, jadi Tabitha jangan khawatir. Tapi Tabitha nih jawab, tidak apa-apa. Nah kata Carol nih nanya ke Tabitha, apa Tabitha gak mau tim datang ke acaranya? Nah denger itu tim nih jadi sedih dan saat tidur tim nih mimpi, dan di mimpinya Tabitha minta diselamatin dari pekerjaan rumahnya. Sementara tim lagi diadilin karena gak bisa jadi ayah yang terbaik. Saat tim terbangun dia kesiangan, dan bus sekolah telah menunggu di bawah, tim pun bergegas bersiap-siap. Tapi mereka ketinggalan tuh bus. Nah Ted pun manggil tuh kuda poni yang dia berikan ke Tabitha. Nah mereka pun pergi menggunakan tuh kuda poni. Lalu di jalan nih Carol telpon tim, nanyain gimana perjalanan ikatan saudaranya, dan Carol mengingatkan bahwa kontes Tabitha besok malam, dan tim harus berada di sana. Nah Tina nih ngeliat tim dan Ted di samping mobil Carol, jadi Tina pun memuntahkan susu dari mulutnya. Setelah melalui berbagai hal di jalan, Tim dan Ted akhirnya sampai di sekolah Tabitha. Nah di sana mereka bertukar pakaian dengan dua orang anak, sehingga Tim dan Ted pun dapat masuk ke sekolah. Nah di sini Kanpin punya tim berwarna kuning, berarti khusus tempat bayi. Nah sedangkan punya Ted tuh warna biru untuk anak kelas 2. Nah jadikan Ted nih ketawain Tim. Jadi Tim pun merebut pin Ted dan menukarnya dengan punyanya, lalu membawa Ted ke kerumunan bayi. Tim pun mengejar Tabitha dan bertemu dengannya. Nah di dalam kelas itu saat Tim mau duduk di samping Tabitha, muncullah seorang anak yang bernama Nathan. Nah dia ini nakal bener guys. Dia gak ngebolehkan Tim duduk di samping Tabitha ataupun di depannya. Nathan bilang tempat duduk sesuai peringkat. Nah dengan baik hati Tabitha menyerahkan tempat duduknya untuk Tim. Lalu mereka semua duduk karena Dr. Erwin Armstrong datang dan dokter bilang dia ada kedatangan murid baru yaitu Tim. Nah dokter ini nanya nama Tim siapa, karena gak bisa jujur Tim pun bilang kalau namanya itu Marcos Lightspeed. Lalu pelajaran pun dimulai. Sementara itu Ted lagi cari cara biar bisa keluar dari kerumunan bayi. Lalu Sen balik lagi ke Tim. Di sana ada pertanyaan dari dokter kepada Tim, namun jawaban Tim salah. Nah denger itu Nathan nih ketawain Tim, dan dia mengangkat jarinya untuk menjawab. Nah Tabitha yang ngeliat dia ketawain Tim pun gak senang. Jadi Tabitha nih duluan jawab tuh pertanyaan dokter dan ya, jawaban Tabitha benar. Dan hal ini membuat Nathan gak senang dan bilang kalau Tabitha akan turun dari peringkatnya. Lalu Tim nih teringat dia harus ke kantor Dr. Erwin Armstrong. Tim mikirin gimana cara ia bisa ke sana. Tim pun berpikir untuk melakukan hal nakal. Ya Tim pun membuat konser di sana. Nah hal ini bukannya membuat Tim ketemu Dr. Erwin Armstrong, melainkan ia dikirim ke perenungan berlayar. Sementara itu Ted berhasil keluar dari kerumunan bayi. Lalu Ted pun bertemu dengan Dr. Erwin Armstrong. Nah saat bertemu suatu rahasia terungkap. Ternyata Dr. Erwin Armstrong merupakan seorang bayi. Lalu Dr. Erwin Armstrong mengubah pin Ted yang semula berwarna kuning menjadi berwarna ungu, dan rekaman suara yang direkam Ted terkirim ke Tina. Nah Tim pun udah boleh keluar nih dari perenungan berlayar. Lalu Tim mencari Ted, tapi mereka bertengkar, dan memutuskan untuk bekerja sendiri-sendiri. Lalu Tim ngejar Tabitha, tapi Tabitha nih murung abis diganggu Nathan. Lalu Tabitha aja gak semangat buat nyapa ibunya. Lalu Tim datang nemuin tuh Tabitha di mobil, dan setelah bercerita panjang lebar, Tim pun menumpang untuk pulang bersama Tabitha. Nah Ted nih malah masuk ke suatu tempat, di mana para bayi itu sedang bekerja, dan Ted pun bertemu Dr. Erwin Armstrong. Nah Dr. Erwin Armstrong ini pun menceritakan aktivitas apa aja di bawah sana, dan dia pun menghasilkan uang miliaran dari pekerja bayi-bayi itu. Lalu Sen berpindah ke Tim sedang di rumahnya lalu Tabitha pun menjelaskan kenapa Tabitha gak mau Tim datang ke kontesnya. Karena ia mau ayahnya bangga kepadanya, dan ia agak takut dalam bernyanyi di kontes itu karena takut mengecewakan Tim. Lalu ayah dan ibu Tim datang, tapi untung Tim memakai kacamata jadi mereka gak sadar kalau itu Tim. Lalu Ted pun pulang bersama Poni. Ted pun masuk ke dalam dengan mengendap-endap. Lalu ayah Tim dan ibunya nih cerita kalau Ted tuh selalu ngikutin Tim dan gak bakal tinggalin Tim sendiri. Lalu Tim itu gak keberatan kalau Ted gitu karena dibangga kepadanya. Nah denger ini Tim dan Ted nih jadi sedih, karena mereka baru bertengkar.
Lalu Tabita ngajak Tim ke kamarnya. Tabita mengenalkan ikannya kepada Tim, dan Tim pun mengambil gitar. Kata Tabita itu milik ayahnya. Lalu Tim pun ngajarin Tabita buat bernyanyi untuk kontes. Sen pun berpindah ke Ted dan Tina. Tina memberikan buku Tim dulu. Di sana Tim menulis ingin selalu bersama Ted. Hal ini membuat Ted menjadi sedih. Lalu tiba-tiba Tim datang. Dan mereka pun merencanakan bersama untuk menghentikan Dr. Erwin Armstrong di acara kontes Tabita besok. Nah, keesokan harinya mereka sudah bersiap-siap. Tina di barisan penonton, dan Ted mengawasi Dr. Erwin Armstrong dan Tim di barisan penari. Saat giliran Tabita mau nyanyi, Ted nih datang buat turunin listrik, tapi Tim mencegahnya, karena baginya sangat penting melihat Tabita bernyanyi. Tapi Ted bilang jika tidak menghentikan, maka seluruh dunia akan hancur, karena Dr. Erwin Armstrong udah naruh aplikasi di handphone para orang tua murid. Setelah Ted dan Tim bertengkar, Ted pun berhasil menurunkan listrik, tapi semua itu gagal karena diketahui oleh Dr. Erwin Armstrong. Dr. Erwin Armstrong pun nangkap mereka berdua dan mereka dikirim ke perenungan berlayar. Gak stop sampai itu aja, kapal mereka di perenungan berlayar pun tenggelam karena airnya banyak banget. Lalu setelah Tabita selesai nyanyi, Tabita pun panik karena gak ada satu pun kecuali Tina yang tepuk tangan, dan dia melihat kursi ayahnya kosong dan dia pikir ayahnya gak datang. Tabita pun sedih dan berlari. Lalu Tina pun kejut, kakek dan neneknya bengong seperti terhipnotis, begitu pula orang tua yang lainnya juga seperti itu. Lalu Tina pun ngejar Tabita yang sedih dan berbicara padanya. Hal ini membuat Tabita shock karena melihat adiknya bisa berbicara. Lalu mereka pun bekerja sama untuk membantu ayahnya dan paman Ted. Sen berpindah ke Tim dan Ted. Ted nih bersiul buat manggil poninya, dan poni pun datang sehingga mereka bisa keluar dari sana. Mereka pun bergegas untuk ke pohon Natal di sekolah untuk menghentikan aplikasi Dr. Erwin Armstrong. Tapi dokter itu ada di sana buat hentikan Tim dan Ted. Nah, datanglah Tabita dan Tina yang memakai kostum sang dokter. Selagi Tim dan Ted nahan tuh dokter, Tabita dan Tina bergegas ke atas pohon, untuk menghentikan aplikasi itu. Tapi Dr. Erwin itu lebih cepat lagi. Dokter itu berusaha menghentikan Tabita dan saat sedikit lagi Tabita berhasil sang dokter merusak keyboardnya. Dan Tabita gak bisa melanjutkan. Nah, di sini Tabita lihat ada pendeteksi kebakaran, sehingga ia mencoba membuat alarm dan air akan turun. Tapi airnya gak dibayar oleh Dr. Erwin, jadi, ya gak ada air. Lalu dokter nih minum cola untuk merayakan kemenangannya atas B-Day. Atau Baby Day. Nah, Tabita nih punya ide karena di sana banyak Mentos, dia pun masukin tuh semua Mentos ke cola dokter, dan Tabita juga buka semua cola di lantai, alhasil banjir cola melanda dokter. Nah, Tabita yang bawa Tina berlari dari banjir cola pun tergelincir dan hampir terjatuh. Lalu Tina ditarik tuh dokter, tapi Tina berhasil menaklukkan tuh dokter. Lalu Tim yang badannya kembali normal pun berhasil menangkap Tabita, dan Tabita pun selamat. Lalu para orang tua pun kembali normal. Lalu Tabita nih cium ayahnya. Ayahnya bingung dan bertanya, bukannya kamu sudah terlalu tua untuk itu? Tim mengulangi perkataan Tabita sebelumnya yang hendak ia cium. Lalu Tabita nih bilang, mari tidak tumbuh dewasa terlalu cepat. Lalu Tina nih ngomong kalau misi dia sebenarnya itu buat Tim dan Ted kembali bersama. Nah, hari Natal pun tiba. Di sana Tabita nyanyi lagu dan Tim main gitarnya. Tiba-tiba ada yang ketok pintu dan Tim kira itu Ted datang, tapi saat Tim buka pintu tapi Ted gak ada. Lalu ada surat yang dibuat Ted, dan Ted bilang dia gak bisa datang. Nah, di bawahnya tertulis, bebek. Nah, dari kejauhan Ted lempar bola salju ke Tim. Nah, mereka pun bermain bola salju bersama. Akhir cerita diperlihatkan Carol yang mengetahui kalau Tina bisa berbicara, dan mengangkat telepon Tina, dan di telepon Tina, ada yang berbicara kalau Tina ada tugas baru. Nah, Dr. Erwin Armstrong nih juga kembali ke ayah dan ibunya, dan dokter itu sangat bahagia. Film pun berakhir. Oke, semoga alur cerita ini menghibur kalian ya, dan sampai jumpa di alur cerita lainnya.